Oke teman-teman, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di vlog Paket Media. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam kondisi sehat dan selalu dapat bersyukur teman-teman. Nah, hari ini kita mau membahas rekomendasi helm di angka 300 ribuan untuk seri open face ya. Jadi yang di depan kita hari ini ada dua buah helm dengan harga yang kurang lebih mirip, sekitar 300 ribuan, mungkin 50 ribuan ya teman-teman di kedua helm ini. Kemudian kita mau perbandingkan fitur antara keduanya, kemudian lebih worth it yang mana, dan juga perbedaannya seperti apa teman-teman ya. Yang depan kita kali ini ada dua buah helm dari pabrikan NHK dan juga KYT. Keduanya kalian bisa beli di Reok Helm, nanti link pembeliannya tak taruh di deskripsi box seperti biasa. Nah, yang di sebelah sini ada KYT Kyoto dengan warna putih ya teman-teman. Helm yang akhir-akhir ini cukup ini ya teman-teman, fenomenal, kemudian viral dan juga banyak dicari, bahkan banyak kopiannya juga. Dari mulai harga 100 ribuan sampai mungkin 200 ribuan, ini kopiannya banyak banget yang seri KW dari KYT Kyoto ini. Kemudian yang di sebelahnya adalah helm terbaru dari NHK yang desainnya juga berbeda dengan KYT Kyoto, tapi harganya kurang lebih mirip-mirip teman-teman. Nah, yang di sini adalah NHK N1 Elite. Jadi NHK N1 Elite ini dijual dengan harga sekitar 370 ribuan. Kalau di KYT Kyoto itu harganya kurang lebih 380 ribuan, tapi kalau yang warna putih seperti ini mungkin saja di beberapa daerah akan lebih mahal teman-teman, mungkin di sekitar 400 ribuan ataupun bisa 380 ribuan juga, tergantung kalian hoki-hokian ya, dapat tokonya kemudian dapat barangnya juga, karena yang warna putih ini memang banyak banget dicari, kemudian ini ya banyak digunakan di jalanan. Kalian akan pasti sering mendapatkan KYT Kyoto ini di jalanan teman-teman, banyak dipakai teman-teman yang sekarang ini suka menggunakan KYT Kyoto. Nah, sekarang langsung aja kita coba bandingkan keduanya, bagaimana fiturnya, kemudian lebih worth it yang mana dari kedua helm ini di angka sekitar 300 ribuan untuk seri helm open face. Nah, yang pertama kita mulai dari desainnya dulu. Dari NHK ini dia menggunakan desain yang lebih sporty ya teman-teman. Bisa kita lihat di sini kalau tampilan di sampingnya dia menggunakan spoiler panjang di bagian belakang. Nah, untuk tampilan sampingnya dia seperti ini, dia kelihatan sporty dengan garis desain melengkung tajam ke bagian belakang. Sedangkan untuk KYT Kyoto dia ini desainnya lebih elegan. Nah, seperti ini ya teman-teman, dan di bagian belakang ini enggak ada spoiler yang terlalu panjang. Keduanya sudah mendapatkan sertifikasi SNI, tapi kalau yang KYT dia sudah mendapatkan sertifikasi DOT teman-teman. Kalau di NHK N1 Elite ini dia sertifikasinya masih SNI aja. Kemudian kita coba lihat untuk tampilan belakangnya seperti apa. Nah, untuk tampilan belakangnya dia seperti ini ya teman-teman untuk di NHK dan ini di KYT. Jadi untuk KYT ini memang dia desainnya itu lebih elegan, kemudian kalau di NHK N1 Elite ini dia mengusung tema yang lebih sporty dengan spoiler panjang di bagian belakang. Nah, untuk bagian belakang ini di NHK ini lebih simple ya untuk logonya teman-teman. Jadi logonya kecil, di bagian sini ada logo NHK, kemudian ada logo N1 Elite di bagian bawah. Untuk ukuran yang kita unboxing ini adalah ukuran L, kemudian di sini juga ukuran L. Nah, untuk KYT Kyoto dia desainnya untuk logonya lebih gede ya KYT, kemudian di sini ada logo DOT juga. Nah, kemudian di bagian belakang ini juga ada lubang exhaustnya kalau di NHK di bagian bawah. Nah, di bagian sini ya teman-teman, sedangkan untuk KYT ada di bagian atas. Nah, ada dua buah ventilasi udara di bagian atas teman-teman. Sekarang kita coba lihat di bagian samping. Nah, untuk bagian samping sebelah kanan tampilannya dia seperti ini. Adalah tampilan dari samping KYT Kyoto dan juga NHK N1 Elite. Bisa kita lihat ya teman-teman perbandingannya. Di sini di KYT Kyoto itu fiturnya dia lebih banyak. Kenapa? Karena dia sudah dilengkapi dengan fitur anti theft atau lubang anti maling di bagian sebelah kanan. Sedangkan di NHK N1 Elite ini dia tidak ada lubang anti maling di bagian sini teman-teman. Nah, untuk desainnya seperti yang udah tak bilang tadi, di NHK ini dia lebih sporty, sedangkan di KYT Kyoto dia kelihatan lebih elegan. Nah, kemudian kalau kita lihat dari bagian depan, kembali ke bagian depan ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian ini untuk yang KYT Kyoto. Nah, bisa kita lihat di sini untuk desain logonya di sini lebih simpel untuk di NHK, sedangkan di KYT dia desainnya lebih besar. Nah, untuk ventilasi udaranya di NHK N1 Elite ini dia ada dua buah ventilasi udara di bagian atas. Nah, seperti ini teman-teman. Sedangkan di KYT Kyoto dia hanya ada satu di bagian sini. Nanti kita coba lihat untuk interiornya, apakah lubang ventilasi udara ini bekerja dengan baik di NHK N1 Elite ataupun di KYT Kyoto.
Nah, itu tadi untuk bagian eksteriornya, perbandingan antara kedua helm ini, antara KYT Kyoto dan juga NHK N1 Elite untuk perbandingan eksteriornya. Untuk finishing catnya kurang lebih mirip ya teman-teman. Jadi kedua helm ini menggunakan finishing yang rapi dan juga ini cakep untuk finishing catnya. Kemudian kalau kita lihat untuk visornya, kedua helm ini dia memang menggunakan visor bawaan yang berbeda. Nah, di KYT Kyoto dia mendapatkan visor clean untuk visor bawaannya. Memang keduanya belum visor flat, tapi untuk warnanya juga beda. Nah, di KYT Kyoto dia mendapatkan visor clean seperti ini, sedangkan di NHK N1 Elite dia mendapatkan visor like smoke ya teman-teman, yang belum RHD lens. Kalau kalian pengen beli NHK N1 yang sudah RHD lens, kalian bisa beli NHK N1 seri Max. Jadi NHK R1 Max. Untuk NHK R1 Elite ini dia menggunakan visor flex smoke biasa, belum menggunakan visor yang RHD lens ya teman-teman. Kemudian kalau kita lihat perbandingannya di sini, memang di KYT Kyoto ini dia lebih banyak fitur di visornya. Seperti di sini ada semacam pegangan visornya, kemudian ada visor lock, dan juga di bagian sini ada stopper untuk visornya teman-teman. Sedangkan fitur itu absen di NHK ya. Jadi di NHK dia nggak ada untuk pegangan visor, kemudian stopper visor maupun visor locknya ini nggak ada teman-teman. Nah, sekarang kita coba buka ya. Nah, seperti ini untuk bukanya di NHK N1 Elite. Kemudian di KYT Kyoto, nah seperti ini. Untuk buka tutupnya ini di NHK ini dia lebih soft ya. Nah, seperti ini. Sedangkan di sini ini kayak lebih kasar di KYT Kyoto teman-teman. Tapi bisa kita lihat ya teman-teman, di sini fiturnya lebih banyak. Di sini ada stopper, kemudian visor lock, dan juga ada semacam pegangan di bagian visornya. Sedangkan di NHK dia mendapatkan visor biasa yang di sini polos, kemudian seperti biasa juga di sini nggak ada stoppernya juga teman-teman, kayak gitu. Jadi itu tadi untuk perbandingan visornya. Oh ya, satu lagi, kedua helm ini juga tidak mendapatkan double visor. Jadi memang NHK N1 Elite dan juga KYT Kyoto ini seri helm yang bukan double visor ya teman-teman, atau single visor. Nah, sekarang kita coba lihat untuk bagian interiornya. Nah, bisa kita lihat ya teman-teman untuk perbedaan antara NHK N1 Elite dan juga KYT Kyoto, di mana di KYT Kyoto ini di sini dia ada IPS-nya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Tapi kalau di NHK N1 ini dia di sini langsung busa. Nah, ini yang membedakan interior keduanya teman-teman. Walaupun memang dari sisi interior kedua helm ini memang nggak usah diragukan lagi, dia adalah helm-helm yang untuk interiornya sudah nggak diragukan lagi kenyamanannya. Dia lembut, kemudian soft, dan juga nyaman digunakan untuk interiornya. Tapi memang di NHK ini akan terasa lebih lembut ya teman-teman. Seperti ini. Kenapa? Karena memang di sini dia langsung ke busa teman-teman. Nah, seperti ini. Kalau di KYT Kyoto di sini ada semacam EPS-nya, kemudian baru busa. Jadi untuk busanya ini dia lebih tipis. Kemudian keduanya juga menggunakan sistem pengunci mikromatic, baik di KYT Kyoto maupun di NHK N1 Elite dia mendapatkan sistem pengunci mikromatic. Nah, seperti ini. Ini mikromatic, kemudian ada ini ya teman-teman, ringnya juga. Di KYT Kyoto ini juga sama, dia mendapatkan sistem pengunci mikromatic dan juga terdapat ring juga teman-teman. Nah, kemudian kedua helm ini juga sama, dia bisa dilepas dengan mudah, artinya fully knockdown untuk bagian interiornya. Jadi kalian bisa melepas dengan mudah untuk interior helmnya untuk dibersihkan teman-teman, kayak gitu. Kemudian kalau kalian pengguna kacamata, kedua helm ini juga masih support untuk pengguna kacamata, walaupun memang tidak ada tulisan khusus wearable glasses di kedua helm ini. Nah, sekarang kita coba lihat untuk bagian IPS-nya ya teman-teman. Kita coba buka dulu. Nah, ini untuk yang NHK N1 Elite ya. Nah, saat kita lepas di sini dia ada semacam ukurannya. Nah, seperti ini ukuran L. Kemudian di bagian sini juga. Nah, saat kita lepas di sini ada ukuran L. Nah, seperti ini. Kemudian saat kita buka di bagian atas ya, teman-teman. Nah, seperti ini ya. Nah, bisa kita lihat untuk ventilasi udaranya. Nah, kelihatan ya di sini di NHK ventilasi udaranya tembus dari bagian luar kemudian ke bagian dalam, dan di bagian sini juga ada lubang-lubangnya, ada jaring-jaringnya teman-teman. Jadi untuk ventilasi udara di NHK N1 Elite ini ataupun NHK N1 Max, dia bakalan terasa ke bagian dalam, dan juga helm kalian ini akan sangat adem teman-teman. Nah, ini untuk EPS-nya ya teman-teman, dia menggunakan warna putih. Sedangkan di KYT Kyoto, kita coba lihat untuk KYT Kyoto. Kita biarkan seperti ini dulu. Kemudian kita lihat untuk yang KYT Kyoto. Nah, kita coba buka ya. Nah, jadi keduanya ini sama-sama bisa dilepas dengan mudah untuk interiornya ya teman-teman. Jadi kalian bisa membersihkan helm kalian dengan mudah seperti ini. Kita coba lepas.
Nah, ini bisa dilepas dengan mudah juga. Ini ukuran L juga ya teman-teman, ada ukurannya. Kemudian kita lepas yang bagian sini. Nah, ini penguncinya ini di bagian bawah ini lebih kerasa ya teman-teman, jadi lebih rapat. Nah, kayak gini. Kemudian saat dilepas KYT Kyoto, nah saat dibuka, kita coba buka. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, bisa kelihatan di sini ya, untuk ventilasi udaranya ini juga tembus ke bagian dalam, tapi memang di bagian sini ya, di bagian interior, di bagian busa, ini dia tidak tembus teman-teman. Artinya mungkin akan terasa untuk ventilasi udaranya, tapi akan lebih terasa di NHK N1 tadi. Di NHK N1 tadi untuk lubangnya itu ada lebih banyak ya. Kemudian di sini hanya 4, ada 1, 2, 3, 4. Kemudian dia menggunakan EPS dengan warna hitam. Sedangkan di NHK N1 ini kalau kita coba bandingkan, nah seperti ini, di sini ada banyak banget lubang ya teman-teman. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 lubang untuk ventilasi udara di NHK N1 ini. Artinya untuk sirkulasi udara dari kedua helm ini akan lebih terasa di NHK N1 ini teman-teman. Nah, sekarang kita coba pasang kembali untuk interior dan juga busanya. Nah, cara masangnya seperti ini, sama dengan yang saat kita ngelepas tadi teman-teman. Ini kita masukkan dulu ya untuk di bagian atas. Seperti ini, kemudian tinggal kita kunci. Nah, seperti ini ya teman-teman, yang depan dipasang dulu, kemudian kita pasang untuk busa pipinya. Tinggal kita pasang untuk bagian busa pipinya teman-teman. Nah, sekarang kita pasang untuk di KYT Kyoto teman-teman. Nah, ini cara masangnya juga sama. Kita paskan dulu, kemudian tinggal kita pasang yang bagian penguncinya ini. Setelah terkunci seperti ini, kemudian tinggal kita pasang bagian ini, chickpadnya teman-teman. Nah, seperti ini chickpadnya lebih panjang ya kalau di KYT Kyoto, jadi penguncinya jauh lebih banyak. Di sini ada 1, kemudian 1, di sini ada 2, kemudian ada perekatnya 1. Jadi ini untuk penguncinya lebih banyak di KYT Kyoto ini teman-teman. Nah, kita pasang dulu seperti ini ya. Kita masukkan ke bagian yang bagian belakang seperti ini, kemudian tinggal kita pasang. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, setelah selesai seperti ini, kemudian tinggal kita klip yang bagian sini, bagian atas. Oke, jadi sudah kembali seperti semula ya teman-teman. Jadi ini untuk KYT Kyoto, kemudian yang sebelahnya ada NHK N1 Elite. Jadi kurang lebih seperti itu perbandingan antara KYT Kyoto dan juga NHK N1 Elite. Nah, kesimpulannya kalau di angka 300 ribuan, kedua helm ini cukup recommended untuk kalian miliki atau kalian gunakan ya teman-teman. Dimana untuk interior, eksterior, dan juga visornya, kedua helm ini sudah cukup recommended untuk di kelas 300 ribuan dan juga kita gunakan untuk harian. Nah, bedanya memang kalau di KYT Kyoto ini fiturnya dia lebih banyak, ada lubang anti theft, kemudian sudah ada visor lock, kemudian sudah ada stoppernya juga, kemudian dia menggunakan visor clean. Sedangkan kalau di NHK N1 ini kalian akan mendapatkan busa yang sangat lembut walaupun dia tidak ada lubang anti theft dan juga belum ada ini ya teman-teman, stopper dan juga visor locknya. Kemudian kalau untuk urusan desain ini kembali ke selera kalian masing-masing. Jadi kurang lebih seperti itu. Kedua helm ini bisa kalian dapat di Reok Helm. Nah, terima kasih selalu mendukung channel ini dengan cara menonton dan subscribe. Jangan lupa di like, komen, dan di share ke teman-teman kalian kalau video dari kami berguna. Jangan lupa cek link deskripsi box untuk barang-barang yang kami rekomendasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.